Gadis itu demi biaya operasi ayahnya bersiap berhubungan dengan Presiden Fuji Group. Jangan nyalakan lampu, aku tidak terbiasa. Dan harus dilakukan dalam gelap. Presiden tidak boleh melihat wajahnya. Sebab sebelumnya, saat ia khawatir tentang biaya operasi ayahnya di rumah sakit, tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya. Tanya dia, apakah itu pengalaman pertamanya di bidang itu? Gadis itu tidak mengerti, lalu berkata bahwa itu memang pengalaman pertamanya. Lalu apa hubungannya dengan wanita itu? Setelah wanita itu mendapat jawabannya, dia pun melakukan kesepakatan dengan gadis itu. Selama gadis itu melakukan apa yang dia minta, dia akan membayar biaya operasi ayah gadis itu. Demi menyelamatkan ayahnya, gadis itu terpaksa setuju. Namun saat gadis itu sedang berbicara dengan CEO, istri CEO di ruangan sebelah sangat kesal. Sementara itu, ibu dari Shin Jin-yu menegur putrinya karena berbuat macam-macam saat CEO sedang dinas luar, hingga membuat dirinya sakit. Jadi untuk mempertahankan kekayaan dan kemewahan mereka, mereka terpaksa melakukan ini. Lagi pula, setelahnya mereka akan mencari cara untuk membuat gadis itu menghilang, agar istri CEO merasa lega. Gadis itu menunggu sampai CEO pergi mandi. Setelah dia mendapatkan uang dari wanita itu, dia diam-diam mengganti kitab suci dan berbaring di tempat tidur CEO. Keesokan harinya ketika bangun tidur, saat karyawan wanita baru itu merapikan dasi CEO, CEO berkata bahwa dia sedikit berbeda dari malam sebelumnya. Hal ini membuat karyawan wanita baru itu sangat gugup. Untungnya, CEO akhirnya mengatakan itu hanya bercanda. Sementara gadis itu, setelah wawancara untuk posisi sekretaris presiden grup Fuji, akhirnya, aku menerima telepon bahwa aku diterima. Tapi yang tak kusangka, di hari pertama kerja, aku bertabrakan dengan rekan kerja yang susah dihadapi. Orang kampung dari mana kau? Perusahaan ini benar-benar buruk. Bagaimana bisa mereka menerima semua orang? Orang aneh macam apa yang jatuh seperti itu? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan mulutku yang sialan ini? Saat itu juga, dia bertemu dengan CEO. Kemudian, melalui asisten pribadi CEO, dia mengetahui bahwa gadis itu adalah sekretaris baru CEO. Lalu mereka naik ke lantai atas. Kemudian, ketika dia sedang menyeduh kopi untuk CEO, tiba-tiba seorang manajer pria muncul di belakangnya. Dengan niat buruk, gadis itu terkejut. Tapi setiap kali atasan ini menyukai seorang karyawan, dia selalu mengganggunya. Tapi kali ini dia salah sasaran. Gadis itu tidak hanya menghentikan perbuatannya, tapi juga menamparnya. Ternyata kau suka seperti ini ya? Kau. Kurasa kau meremehkanku, ya? Hentikan. Untung asisten khusus datang tepat waktu. Tapi atasannya malah berbicara omong kosong. Menuduh gadis itu menggoda dia. Asisten khusus melihat aura atasannya itu. Tentu saja, sial. Namun, rekan kerja wanita yang baru saja dia temui di lantai bawah tiba-tiba muncul untuk bersaksi. Dia bilang gadis itu punya niat jahat terhadap atasannya. Dia melihatnya sendiri. Akibatnya, rekan kerja lainnya ikut nimbrung di ruang istirahat yang ramai. Seberapa terburu-buru dia sih? Tidak menyangka, ya, terlihat polos. Tapi diam-diam kelakuannya urakan. Bahkan orang seperti Li Kun pun menyukainya. Siapa bilang kalau aku mengedipkan mata? Dia akan seperti anjing yang menjilat-jilat hahaha. Benar-benar tidak tahu malu. Citranya di perusahaan, semua sudah dirusak olehnya. Ada apa? Wakil Presiden. Karena kita masing-masing bersikeras pada pendapat sendiri, maka mari kita periksa rekaman CCTV. Jika kau jujur sekarang, paling banter hanya dipecat. Tapi jika kita sudah melihat rekaman CCTV, maka itu akan menjadi masalah hukum. Wakil Presiden, memang benar saya hilaf tadi. Saya akan membereskan barang-barang dan pergi. Nanti minta maaf. Maaf. Kalau minta maaf berguna. Untuk apa polisi? Aku cinta kamu. Pergi. Wakil Direktur. Dia ingin melarikan diri. Gadis itu tidak berniat melepaskan begitu saja rekan kerjanya. Tapi CEO hanya meminta rekan kerja itu untuk meminta maaf kepada gadis itu. Tidak dipecat. Karena rekan kerja itu adalah sepupu dari istri barunya. Tapi setelah itu, rekan kerja itu merasa kesal. Kemudian diam-diam menelepon istri baru CEO. Mengatakan bahwa gadis itu berniat jahat pada CEO. Itu benar. Tentu saja benar. Si wanita jalang itu memanggil Kim sang mama. Kau juga baru saja mendengarnya. Kim sang itu memang wanita licik. Malam ini adalah milik suamiku. Berani-beraninya dia menggoda dia di kantor siang-siang. Lagi pula dia tidak tahu kalau Fu Yan adalah pria malam itu. Kau terlalu banyak berpikir. Tapi barusan Chen Ro bilang,
Apapun yang dikatakan Chenro selalu benar? Lebih baik gunakan otakmu sendiri. Mudah tersulut emosi hanya karena beberapa provokasi orang lain. Tapi dia tetaplah bom waktu di tahap wawancara kedua. Kalau nanti harus bertemu lagi dan ditemukan kelemahannya, kita harus memikirkan cara agar dia mundur dari wawancara kedua. Agar gadis itu menyerah. Rekan kerja perempuan itu menggunakan pengaruh kakak sepupunya yang merupakan istri presiden direktur. Maka dia memberikan semua pekerjaannya kepada gadis itu. Dan juga mengancam gadis itu dengan mengatakan bahwa presiden direktur adalah kakak iparnya. Menghadapi nepotisme seperti ini, gadis itu hanya bisa pasrah. Sampai lembur hingga malam. Hanya dia dan CEO yang tersisa. Mimpi lagi ya? Oh. Kau melakukan apa sih? Aku hampir mati terkejut. Ada apa denganmu? Apa aku membuatmu terkejut? Haha, ada apa? Aku datang hanya ingin bertanya kenapa tiba-tiba mati lampu. Aku bagaimana tahu? Tanyakan sendiri ke pengelola gedung. Aku akan bertanya ke pengelola gedung. Tadi kamu? Apa kamu sengaja menakutiku? Tidak, Pak Wakil Direktur. Mana ada? Kamu berpikir berlebihan? Benar. Tentu saja. Liontinku hilang. Apakah ini? Ini dia. Ini adalah barang berharga yang ayahku dapatkan untukku dari kuil Lingin. Sudah diberkati oleh seorang master, sangat ampuh. Seketika percaya tahayul. Beberapa hal memang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Aku sendiri pun tidak percaya. Misalnya mulutku yang seperti sial. Ayen. Malam ini akan pulang, kan? Segera akan pulang. Aku pergi dulu. Kau juga cepatlah berangkat kerja. Baiklah, Tuan Fu, hati-hati di jalan. Ibu Fu Yan akan kembali. Aku akan menelepon kepala pengadilan. Kenapa tidak menjawab telepon? Bagaimana, Bu? Apakah dia menjawab telepon? Masih belum menjawab. Perempuan jalan ini. Kenapa di saat penting kau mengecewakanku, Nyonya? Tuan, kau sudah pulang. Bagaimana ini? Kenapa panik? Kau temani ibu yang ngobrol dulu sebentar. Sekalian memupuk hubungan suami istri. Aku akan terus menelepon Qin Shang. Cepatlah pergi. Ayan. Kau sudah pulang. Sudah makan malam? Di kantor, kamu? Aku juga sudah makan. Tapi sekarang perutku agak lapar lagi. Kebetulan Bibi Wang membuat makanan penutup. Bagaimana kalau kamu temani aku makan sedikit lagi? Boleh juga. Ibu Wang membantu saya dan Ayan membuat 2 mangkuk makanan penutup. Oke. Sister Jiang. Ya, sudah diperbaiki. Hubungi saya kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan. Terima kasih banyak. Halo. Astaga. Akhirnya kau mengangkat telepon. Kau sekarang di mana? Aku di kantor. Ada apa? Kau segera turun dan tunggu di pintu masuk. Aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Kau mau ngapain? Kau kira? Bilang hanya butuh 1 kali. Kami akan meninggalkan keduanya. 1 bencana dan 2 pengabaian. Hahakin bernyanyi. Anda tidak akan secara naif berpikir malam Anda benar-benar sangat berharga. Anda ingin menjadi bajingan. Saya hanya bajingan. Apa yang salah jika ayahmu tahu bahwa putrinya bersedia berkomitmen pada seorang pria aneh untuk menyelamatkannya? Kau bilang jantungnya yang baru saja operasi. Bisakah menahan pukulan seperti ini? Sedang mengancamku. Pedang tak mengenal jalan kembali, Qin Sheng. Kau tidak punya pilihan untuk menyesal. Membawa apa? Benar saja, perempuan murahan yang punya simpanan. Gampangan. Berpura-pura suci di depanku,
Bukankah kamu lapar? Kenapa tidak makan? Cuacanya sangat panas akhir-akhir ini. Mungkin sedikit kepanasan. Aku tidak nafsu makan. Bagaimana kalau kita panggil dokter keluarga untuk memeriksamu? Tidak perlu. Maksudku, sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi dokter keluarga tidak perlu repot-repot datang lagi. Bu, mau pergi kemana, Bu? Oh, saya mau ke ruang kerja untuk mengurus beberapa hal. Baiklah. Kalau begitu, saya akan mandi dulu. Laki-laki jalang. Kemana saja kau sebelumnya? Kenapa tidak menerima telepon? Aku tidak melihatnya. Kau jelas-jelas memegang uang tapi tidak mau bekerja. Kau tahu tidak, aku baru saja berusaha untuk menenangkan Yuer. Tahanlah sedikit perangai burukmu itu. Waktunya tidak banyak. Suruh dia segera mempersiapkan diri. Jangan sampai ada masalah lagi malam ini. Aku tidak akan memaafkanmu. Ganti. Aku akan mandi dulu. Dengan kehilangan. Kembalikan semuanya padaku. Tadi kan baik-baik saja. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang menyedihkan. Suami, kau sudah bangun? Ada apa? Tidak apa-apa. Benarkah ada orang yang sangat berbeda antara siang dan malam? Penerbangan wakil presiden Lu mendarat lebih awal. Aku sudah menempatkannya di hotel. Layani dia dengan baik. Aku segera sampai. Kau mau keluar? Buat pintu keluar. Makan sarapan dulu baru pergi. Aku sengaja menyuruh Bibi Wang membuatkan kue kesukaanmu. Aku tahu dia itu orang yang licik. Ini gelang tanganmu. Benar. Ini milikku. Gelang tangan Nona Qin yang bagus, mengapa bisa jatuh begitu kebetulan? Apakah ini ketidaksengajaanmu atau rencanamu yang cerdik? Jika kau tidak puas, bisa diganti orangnya. Hahaha. Nona Qin, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku menyarankan kau sebaiknya menyimpan semua pikiran kecilmu itu. Pikirkan ayahmu. Kau hanya bisa mengancamku dengan ayahku. Tujuannya tercapai. Yang penting berhasil. Ngomong-ngomong, berhentilah juga dari pekerjaanmu di tes wawancara kedua. Mengapa aku harus berhenti? Tidak banyak ancaman seperti itu. Suruh kamu berhenti, ya berhenti saja. Tidak berhenti? Kamu bilang apa? Kataku aku tidak akan berhenti. Dan lagi, Nona, kesabaran setiap orang itu terbatas. Kau paksa aku lagi. Hari ini juga aku akan memberitahu pria itu. Sebenarnya aku adalah pengganti. Tidak apa-apa, kita semua akan hancur. Kau. Bibi, ada apa kau mencariku? Roro, tolong bantu Bibi dengan satu hal ya. Benar. Itu, soal Eki, kecerdasan emosional. Nanti ya. Bibi, nanti akan kusuapi kau dengan makanan yang enak ya. Sampai jumpa lagi ya. Jatuh terguling-guling.
Kalau kau mau masuk, jangan makan. Minumlah hukuman. Karena kau suka orang yang berbahaya. Tolong bawakan kopi ini kepada wakil direktur. Kenapa kamu sendiri yang tidak mengantarkannya? Aku memang suka menyuruhmu. Kenapa? Omong kosong banyak sekali. Cepatlah. Tunggu sebentar, kita lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Ah, nyaman. Tuan Lin. Kinsang, kau. Ada apa? Kopi wakil direktur sudah siap. Taruh di sini saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu dulu. Tolong periksa apakah wakil direktur sudah siap. Klien masih menunggu. Ada apa? Oh, Direktur Lu? Ya. Iya. Direktur Lin? Asisten Direktur Lin. Biarkan saya bertanya. Sudah selesai? Saya sudah selesai. Cepat katakan. Maaf. Gadis kecil. Saat Kinsang berlari keluar tadi, wajahnya memerah. Seperti habis minum sebotol penuh Lafite 82. Kau menggoda gadis kecil itu. Jika aku tidak salah, kopi ini milikku. Aku seorang pekerja keras. Setiap hari di kantor diperlakukan seperti sapi perah. Wakil direktur pasti tidak sepelit itu sampai segelas kopi saja tidak mau mentraktir, kan? Jangan bercanda, ayo pergi. Baiklah. Kenapa kau? Perutku sakit. Tidak bagus ini. Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Sayang, kamu makan sesuatu ya? Aku makan apa sih? Kan cuma minum kopi. Apa mungkin kopi mempengaruhi suasana hati? Jisang, kemarilah. Tuan Lin, ada apa? Jisang, sebenarnya kamu masukkan apa ke dalam kopi itu? Aku hampir pingsan. Kopi. Aku tidak menambahkan apapun. Wakil direktur, barusan aku melihat sendiri Kinsang membuat kopi di ruang istirahat. Dan dia diam-diam menambahkan sesuatu ke dalamnya. Awalnya kukira itu gula. Sekarang melihat Direktur Lin seperti ini, kurasa itu pasti obat pencahar. Kau mengomong-omong apa sih? Kopinya jelas-jelas kau yang membuat. Alasanmu terlalu buruk, jantung. Kalau memang kopinya aku yang buat, kenapa kau yang membawanya? Kan kau yang menyuruhku. Lucu sekali, aku kan bukannya tidak punya tangan. Kenapa harus kau yang repot-repot? Wakil direktur pasti masih dendam karena kau membelaku waktu itu. Menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Karyawan yang pendendam seperti ini benar-benar menakutkan. Dia bahkan berani menyerangmu. Cepat usir dia dari perusahaan. Bagaimana kau tahu itu untuk wakil direktur? Apa? Kau bilang kopi itu yang kubuat? Juga aku yang membawanya. Lalu bagaimana kau tahu? Itu untuk wakil direktur. Jangan lupa, yang sekarang minum kopi itu asisten Direktur Lin. Yang kena masalah juga asisten Direktur Lin. Aku hanya menebak. Nak, sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan buang sampah ke saluran pembuangan air di ruang istirahat. Nanti tersumbat. Kenapa kau tidak mengerti perkataanku? Siapa yang membuang sampah sembarangan? Aku tadi melihatnya sendiri. Teh pelangsing yang belum habis itu yang kau buang ke tempat pembuangan air liur. Tapi pemeriksaan merek ini sangat ketat. Terakhir suamiku minum itu, dia diare seharian. Kau malah meminumnya dengan kopi. Hati-hati, kau bisa lemas. Kakak ipar, aku tidak tahu apa-apa tentang teh pelangsing itu. Jangan dengarkan omongannya. Faktanya lebih kuat daripada kata-kata. Chenro, kau bahkan berani menyerang wakil presiden? Sungguh menakutkan. Tuan Lin, usir dia. Aku tidak ingin melihatmu lagi di depan pintu ini. Baik. Kinro, jabatanmu sangat tinggi. Mulai sekarang, kau akan memulai dari posisi karyawan tingkat bawah. Kakak ipar apa? Cepat pergi. Cepat pergi. Aku tidak menyuruhmu untuk disiksa. Dia sudah menjadi wakil direktur. Aku memberi kesempatan padamu. Jangan keterlaluan. Pergi. Lihat keadaanku sekarang. Aku takut tidak bisa menemanimu menemui Tuan Lu lagi.
Bagaimana kalau kita cari seseorang untuk menemanimu? Dia saja, boleh. Kau masih bengong ngapain? Cepat bereskan barang-barangmu dan ikuti mereka. Baik, baik, baik. Nona muda. Nona muda, tadi aku sepertinya membuat masalah ya? Tidak, Tante. Tante melakukannya dengan baik. Terima kasih. Maaf, Tuan Lu. Tadi di jalan ada sedikit masalah kecil. Membuatmu menunggu lama. Orang penting banyak urusan dalam kabut. Sibuk sekali. Untuk sementara lupa padaku. Ini sangat normal. Tuan Lu, wakil presiden kami sangat mementingkan kerjasama denganmu. Benar-benar bukan disengaja. Thea masih bicara di jalan tadi. Katanya harus minum 3 gelas sebagai hukuman. Minta maaf kepada Tuan Lu. Benar. Hahaha Tuan Lu, saya akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Hahaha. Segar. Saya suka berbisnis dengan orang yang begitu lugas. Cepat sajikan makanan. Wah, ternyata ada jamur tumis. Sepertinya kau suka jamur tumis ya? Pelayan, tambahkan 2 piring jamur tumis lagi. Tuan Lu, saya paling suka jamur tumis. Anda memang setampan dan sesantai yang dikisahkan orang. Menawan dan gagah. Membuat orang merasa nyaman. Wakil Presiden Junyue. Seandainya aku tidak bekerja di bawah wakil presiden. Aku benar-benar ingin bekerja untukmu. Hahaha, aku tidak berani merebut orang dari wakil presiden. Hahaha. Mari kita makan. Ada banyak omong kosong. Wakil Presiden. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Sampai jumpa, Wakil Presiden. Wakil Presiden, ada apa dengan Anda? Sakit perut. Perut. Jangan-jangan karena 3 gelas minuman tadi? Wakil Presiden tidak tahu. Perutmu tidak enak ya? Apakah kau membawa obat? Menurutmu? Oh, tadi di jalan ke sini, aku melihat ada apotek di lantai bawah. Aku akan membelinya untukmu. Istirahatlah sebentar, aku segera kembali. Apa aku sedang mengalami perjalanan waktu? Ini, tempat apa yang telah membawaku? Kinsan. Akhirnya kutemukan kau. Bebek yang besar sekali. Siapa sih yang bebek? Hahaha. Kau tahu di mana apotek bebek? Mabuk. Apotek. Tentu saja aku tahu jalannya. Benar. Ayo, aku akan membawamu. Obat bebek yang besar sekali. Siapa sih yang bebek? Hahaha bebek-bebek. Kau tahu di mana apoteknya? Mabuk. Ke apotek saja. Tentu saja aku tahu bagaimana melakukannya. Benar. Ayo, aku akan membawamu. Ah. Orang ini pergi membuat obat, ya? Kenapa begitu lambat? Apoteknya? Kenapa tidak terlihat? Apoteknya di mana? Jinsang, kau wanita jalang. Seandainya bukan karena kau, aku tidak akan kehilangan pekerjaanku. Sekarang bukankah semuanya masih jatuh ke tanganku? Malam ini aku ingin melihat bagaimana kau masih bisa berpura-pura suci di depanku. Katak. Aku paling benci katak. Jauhi aku. Menyingkir, menyingkir. Kau berani memukulku? Brengsek. Ah. Telurnya pecah. Ah, sayang sekali. Kau iblis. Ah. Berdarah. Menghancurkan kekasih hatiku.
Kan sudah kukatakan padamu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Sudah kukatakan padamu, aku paling membenci kodok. Kenapa kau masih mencariku? Lengeh dan menjijikan. Sangat menjijikan. Panah penembus awan. Ribuan pasukan datang. Mataku. Aduh cencang. Ham. Aduh hahaha. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Hahaha. Ham. Gadis kecil, kemana saja kamu tadi? Akhirnya kutemukan kamu. Kenapa terasa begitu familiar? Yang. Rasanya aku seperti sedang sakit. Kepalaku sangat pusing. Dan juga sakit sekali. Aduh, aku Cepat turun. Tampan sekali. Kau pangeran? Aku adalah. Kau pangeran pun tak berguna. Sekarang aku tidak suka pangeran. Sekarang aku suka atlet tinggi 188 cm dengan perut six-pack. Kau bisa berubah? Aku berubah menjadi kamu. Tuan, kau mabuk. Salah. Kau tidak mabuk. Jangan pura-pura bodoh di sini. Cepat pergi dari sini. Kenapa? Ini bukannya mengancamku? Jangan muntah padaku. Qianchang, tutup mulutmu. Kalau kau mau muntah, hari ini juga kau mati. Ini di mana? Kau mengulur-ulur waktu. Ini mimpi atau nyata? Duduk di tanah ngapain? Di tanah lebih sejuk. Sakit sekali. Wakil direktur, sudah tidak terlalu pagi juga. Jika saya pulang terlambat, ayah saya akan khawatir. Jadi saya akan pulang dulu. Dadah, nanti. Jika aku mendapati kau memang pria baik-baik, aku potong gajimu selama 6 bulan. Dasar apa? Bahkan sepatinya sendiri pun lupa. Ini muntahan saya. Kau tahu bagaimana rasanya menahan sakit perut dan mencuci muntahan berulang kali sampai 10 kali lebih? Maaf, jas ini pesanan khusus. Harganya 1 juta. Karenamu menjadi rusak. Jadi kau akan mengganti rugiku? Ini. 1 juta ini. Wakil direktur, saya bersumpah kepada Anda. Saya tidak akan pernah mengenal orang baik lagi. Jika melanggar perjanjian ini, saya seumur hidup tidak akan kaya. Hanya ini. Wakil direktur, Anda adalah orang yang berada di puncak piramida. Bagaimana orang sepertinya bisa tahu betapa jahatnya sumpah seperti itu bagi kami orang kecil? Apalagi aku ini orang yang mulutnya sial. Kata-kataku selalu menjadi kenyataan. Lihat saja sikapmu yang tidak berguna. Pergi sana. Terima kasih, Wakil Presiden. Wakil Presiden, silakan istirahat. Sampai jumpa, Wakil Presiden. Pergi. Wakil Direktur, maaf. Apa yang kau lakukan pada gadis kecil itu? Dia langsung bergegas keluar. Tidak ada apa-apa, aku datang ke sini. Aku juga ingin bertanya padamu. Jelas-jelas karena diare masuk rumah sakit. Itu aku. Bukankah kalian pergi untuk menandatangani kontrak? Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Minum sedikit alkohol. Oh. Aku ingat. Sekarang kau punya pacar, ya? Ya, kenapa? Jangan. Mendekat. Hahaha. Hei, memeluk pacar sekarang dan memeluk mantan rasanya sama saja. Lalu, kamu merasa memeluk pacar sekarang dan memeluk mantan rasanya sama? Apa yang kau katakan? Kata-kata yang kasar. Tidak sampai ke sana. Tuan Hu, saya tipe orang yang setia. Pacar saya sekarang adalah cinta pertama saya. Dari awal sampai akhir aku hanya pernah punya 1 pacar. Jadi pertanyaanmu, aku benar-benar tidak bisa menjawabnya.
Kalau begitu, kau tidak perlu ikut campur. Kau bisa pergi. Hei, janganlah seperti ini, tega sekali. Tidak secepat itu kan? Li Kun. Ah. Aduh. Li Kun. Kau ada di sini? Ah. Ah. Jangan mendekat. Aku ingat lagi. Kau memang kodok menjengkelkan itu, bukan? Ternyata kau membawaku ke tempat itu dengan niat jahat, ya? Aku sudah tahu kesalahanku. Nona, lihatlah, aku sudah terluka seperti ini. Ampuni aku, ya? Baiklah, aku akan berbesar hati. Kumaafkan kau kali ini. Hehe. Ah. Dia juga ada di sini? Pasti baru saja keluar dari ruang perawatan kakak ipar. Kak, aku sudah bilang padamu. Dia itu hanya seorang wanita munafik. Jika kau menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik, aku berjanji akan mengembalikanmu ke posisi sekretaris senior. Tenang saja, kali ini aku pasti akan membuat Qin Sang jatuh. Haha. Sasa, kamu mengobrol dengan Bibi Xiao Cui sampai baterai ponselmu habis? Bolehkah aku meminjam ponselmu sebentar? Ah. Aduh, Sang. Aku merindukanmu, Xiao Cui. Kau terlalu memikirkan sesuatu sampai tidak bisa tidur. Aku menghitung domba, tapi domba-domba itu berubah menjadi wujudnya. Jika aku menyatakan cintaku hari ini dan gagal, maka aku akan mati saja. Kalau begitu, akan kuberikan padamu, Xiao Hu. Hehehe. Xiao Cui. Demi dirimu, aku berubah menjadi manusia serigala. Demi kamu, aku menjadi gila. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Astaga. Sup buatanku. Aduh, demi berbakti, sup tulangku yang lengkap. Kamu sangat tampan. Apakah kamu pangeran? Aku adalah kamu, itu pun tidak berguna. Aku sekarang sudah tidak suka pangeran lagi. Aku sekarang suka perempuan tinggi 180 cm, berotot 8 pek, dan sedikit kasar. King Zhang hanya kehilangan sedikit sifat kesatria saja. Kenapa sampai menjadi seperti itu? Dia tidak akan berpikir aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak-injaknya, kan? Wakil Direktur, kejadian malam ini murni kecelakaan. Aku terlalu sering bersikap kesatria. Tidak boleh, tidak boleh. Bagaimana jika dia tidak serius? Kalau aku mengirim pesan seperti itu, aku malah terlihat seperti sedang berharap lebih. Lupakan saja. Xuan Ye. Hahaha. Apakah wakil presiden membutuhkan kopi? Perlu saya buatkan? Tidak perlu, saya ingin membuat sendiri. Saya? Lupakan, mari kita lakukan. Apa yang salah? TN Fu, kopi Anda sudah siap. Itu Qin bernyanyi. Sebenarnya, saya sudah menikah. Aku tahu. Anda tahu. Anda sudah melupakannya. Pergilah. Bangunlah. Aku tidak bisa bangun. Rambutku tersangkut. Sengaja? Ya, kamu? Tidak mungkin. Jangan ditarik, sakit sekali. Aku tidak melakukannya. Sangat sakit sekali. Sedang apa kau di sini? Jangan gerakan telingamu. Kalau begitu kau harus pelan-pelan. Sudah makan sup? Sepertinya aku datang tidak pada waktu yang tepat. Maaf mengganggu. Kau datang tepat pada waktunya.
Cepatlah kemari. Kau ingin aku ikut juga? Itu tidak terlalu baik. Asisten Lin, apa yang kau katakan? Tidakkah kau melihat aku sudah terjebak? Cepatlah bantu. Cepatlah kemari. Ini dia, ini dia. Baiklah, pelan-pelan. Perlahan ya, baiklah. Rambutku. Aduh. Haha, maaf ya. Tadi aku kira kalian berdua sedang. Kamu mikir apa sih? Semuanya kacau. Lupa kalau aku sudah menikah ya. Tadi juga, rasa ingin tahu sesaat mengalahkan batas moralku. Lupa kalau kamu sudah cerai. Hei, kamu ngarang cerita. Apa? Halo. Baiklah, saya mengerti. Wakil Direktur. Direktur Chen sudah tiba. Dia bilang membawa anaknya juga. Kau turunlah untuk menjemputnya. Lalu dia meminta seseorang untuk menjaga anak itu sebentar. Baik. Hatiku berdebar-debar. Ini anak Tuan Cheng. Lele, tolong ajak dia bermain sebentar, ya? Tapi Lele tidak suka berbicara. Dia juga tidak suka bergaul dengan orang lain. Kau tidak perlu memaksanya untuk bermain. Yang penting jagalah dia dengan baik. Baik, saya mengerti. Lele, mau bermain dengan kakak, ya? Tidak menghiraukan saya, pergi saja. Pergilah. Dua orang yang ceria. Lele, kamu mau makan sesuatu? Tidak mau makan? Lalu, kamu mau minum sesuatu? Anak kecil, agak sombong juga ya. Ah hei ah. Kau mau main? Kalau begitu, aku ajari kamu. Benar kan? Langsung kena? Coba kamu pukul batu itu dengan ini. Kenapa? Pertanyaan itu seharusnya aku yang tanyakan padamu. Kenapa? Urusanmu apa sih? Diam-diam. Pasti ada masalah. Pahu, saya akan mempertimbangkan baik-baik apa yang baru saja Bapak katakan. Dalam 2 hari ini, saya pasti akan memberi Bapak jawaban yang pasti. Baiklah, saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Cheng. Lele, apakah kamu senang bermain? Apa yang telah kau lakukan pada Lele, anakku? Karena saya percaya padamu. Maka saya menitipkan anak saya kepadamu. Hasilnya hanya dalam sekejap. Karyawanmu telah melukai Leleku. Kinsong, ada apa ini? Aku tidak tahu. Wakil Direktur, aku bersumpah. Aku tidak melukai Lele. Lele mengatakan kepada kakaknya. Siapa yang melukai dia? Menyingkirlah kau. Kau memang memanfaatkan kelemahan keluargaku. Tidak akan melapor, ya? Buktinya sudah ada di depan mata. Kau masih ingin menyangkal? Wakil Direktur, jadi ini yang kau sebut sebagai etikat baik? Benar-benar tidak patut dipuji. Tuan Cheng, tunggu sebentar. Saya sangat memahami kemarahan Anda. Meskipun karena itu Anda menolak bekerja sama dengan saya. Kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Kin Sang sama sekali bukan tipe orang yang menyakiti anak kecil. Ada apa sebenarnya? Hari ini saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Kin Sang, kau seharian ini selalu bersama Lele? Saya tahu siapa pelakunya. Chenro pasti dia. Namaku apa? Baiklah. Wakil Direktur, ada keperluan apa memanggil saya? Kim Sang bilang melihatmu di lantai ini. Sedang apa di sini? Barangku tertinggal di sini. Naik untuk mengambilnya. Kau sebenarnya datang untuk mengambil barang. Atau untuk menyakiti Lele? Siapa Lele? Aku tidak mengenalnya. Mengapa harus menyakitinya? Kinsang, aku tahu ada beberapa hal yang tidak menyenangkan di antara kita. Wakil Direktur bahkan karenamu. Memindahkan aku ke Departemen Administrasi. Tolonglah. Jangan menambah masalah. Jangan menginjak-injak aku sampai mati. Aku selalu mengira Wakil Direktur adalah orang yang cerdas. Ternyata juga takluk pada wanita cantik ya. Aku dan Kinsang tidak ada apa-apa. Jangan dengar omongan yang menakutkan itu. Tapi yang kukatakan adalah fakta. Diam. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian.
Karena wakil direktur sudah mengatakan akan memberi saya penjelasan. Maka tolong jangan terlalu mementingkan kepentingan pribadi. Aku tahu bagaimana menemukan pelaku yang telah menyakiti Lele. Aku tahu bagaimana menemukan pelaku yang telah menyakiti Lele. Lele, mengenai orang yang telah menyakiti kita. Apakah kita benar-benar tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja? Mau ngapain? Jauhi Leleku. Kakak Lele barusan mengajari kamu main Angry Birds, ya? Siapa orang jahat yang menyakitimu? Kita bidik dia pakai bola ini. Lalu kita pukul dia. Brengsek. Memang kamu yang menyakiti Leleku. Aku tidak punya kakak ipar. Aku benar-benar tidak pernah menyentuhnya. Jika dia seorang anak autis, bagaimana kalian bisa mempercayainya? Bukankah kau tidak mengenal Lele? Bagaimana kau tahu dia autis? Aku. Lele tidak punya dendam padamu. Kenapa kau harus menyakitinya? Tujuanmu apa? Aku karena... Jika Xiaoro ketahuan, kau seharusnya tidak akan mengkhianatiku. Bukan? Lagi pula, keluarga Chen kalian selama ini selalu bergantung pada keluarga Liu kami. Bukan begitu? Karena aku dendam. Ingin menggunakan tangan Direktur Cheng untuk memecatnya dari perusahaan. Kau melakukan ini hanya untuk menjebakku? Hanya menyakiti seorang anak. Apa kau masih manusia? Urutkan sendiri surat pengunduran dirimu. Adapun Direktur Cheng akan menuntut atau tidak selanjutnya. Semoga kau baik-baik saja. Kakak ipar. Cepat pergi. Pergi. Maaf, Tuan Cheng. Salah saya. Karena tidak mampu mengelola karyawan dengan baik, sehingga Lele terluka. Saya bersedia memberikan kompensasi tanpa syarat. Silakan ajukan permintaan Anda. Karena kalian sudah berusaha keras membantu saya menemukan dalang di balik ini, maka saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Adapun proyek itu, aku akan mempertimbangkannya lagi dengan baik. Tuan Chen, jalan-jalan. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Qin Sang. Lenganmu kenapa? Qin Sang. Lenganmu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Mungkin tadi saat Tuan Cheng mendorong, tanpa sengaja terbentur. Nanti malam saya akan mengoleskan sedikit obat gosok saja. Saya ingat, saya punya obat gosok. Ikuti saya sebentar. Terima kasih, Tuan Lin. Diletakkan di mana? Kenapa meletakkan begitu banyak barang di sini? Saya ingin meletakkan. Nih, terima kasih, Tuan Lin. Kau lab dulu saja. Kulihat dulu laporan rapatku. Pendapatan perusahaan tahun ini totalnya. Lebih baik pergi suatu hari nanti. Hai. Aku pergi sebentar ya. Ah, maksudku baunya terlalu menyengat. Oh, maaf, Tuan Fu. Saya akan keluar sekarang. Kak, aku dipecat. Baik-baik saja. Kenapa bisa dipecat? Kau membuat masalah lagi. Benar-benar tidak berguna. Bagaimana ini bisa sepenuhnya salahku? Bukankah karena kakak ipar terus-menerus melindungi Qin Sang itu? Kakak harus punya sedikit kesadaran akan bahaya ini. Kakak ipar sekarang melindunginya seperti harta yang sangat berharga. Hari ini dia bisa memecatku untuknya. Besok dia bisa menceraikanmu untuknya. Qin Sang, jika kau tidak membiarkanku hidup tenang, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Aku terlalu baik hati. Aku hanya mendoakanmu tumbuh jerawat selama sebulan. Kalau masih berulah lagi, maka aku akan memenuhi buku catatan dendamku. Qin Sang. Lagi-lagi Qin Sang. Aku tahu wanita murahan ini tidak berniat baik. Dia pasti sudah mengincar posisi Nyonya Fu sejak lama. Ayan, kamu pulang malam ini? Baik. Kalau begitu, aku akan menunggumu di rumah. Apakah Nyonya dan Tuan akan kembali? Kalau begitu, aku akan memberitahu saudagar uang itu. Biar dia bersiap-siap. Tidak perlu menghubunginya. Nyonya, suamiku. Tidak perlu terus memanggilnya. Jangan-jangan dia sengaja menungguku di sini?
Jam segini kau belum pulang juga? Wakil Direktur. Lain kali, kalau bukan pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini, jangan lembur. Kalau tidak, orang lain akan mengira kita semua karyawan yang rajin sekali. Oh, pulanglah lebih awal. Ada lagi. Ingat baik-baik apa yang kukatakan sekarang. Apa? Kebohongan. Apakah dia sedang pamer? Apa yang perlu dipamerkan? Aku bukan burung phoenix emas. Tidak masuk akal. Hei, Dodo. Aku mengobrol dengan Bibi Xiao Cui sampai akhirnya tahu berapa watt ponselku. Pinjam ponselmu sebentar, ya? Kau benar-benar ayah kandungku. Ada ayah yang seperti ini, menjebak putrinya sendiri. Tidak heran kalau wakil direktur bersikap aneh padaku hari ini. Pak Wakil Direktur, ponselku kemarin sempat dipinjam ayahku sebentar. Pesan ini dikirim olehnya. Dia salah kirim. Aku bersumpah aku tidak punya pikiran yang tidak pantas tentangmu. Benar sekali. Tidak ada perak di sini dan ada 300 orang. Jika saya mengatakan ini, dia tidak akan salah paham lagi. Sesuatu di matamu memberitahuku siapa aku. Sesuatu di hatiku. Kapanpun Anda dekat. Sesuatu di mobil Anda. Ibu, apa yang ingin kau lakukan? Kau gila. Aku sekarang sangat sadar. Suamiku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menyentuhku lagi. Lalu, kau yang akan menyentuhku? Sekalian membawa seluruh keluargaku? Semua untuk membayarmu, begitu? Tapi penyakitku sudah hampir sembuh. Lagi pula tahta ini tidak akan apa-apa. Tidak bisa, resiko ini tidak bisa kita ambil. Tapi Bu, malam ini aku tidak memberitahu Kinsan. Tuan Fu sudah mandi di dalam. Kau tidak mengizinkanku masuk. Bagaimana aku menjelaskannya padanya? Kemarilah kau. Mengapa kau ada di sini? Tanya ibumu saja. Lagi pula, jangan kira aku sangat ingin datang ke tempat sialan ini. Kalau kau benar-benar tidak suka, aku dengan senang hati tidak akan datang. Apa-apaan ini? Sudah untuk malah sop jual mahal. Kau sedang pamer padaku? Cukup. Aku yang menyuruhnya datang. Kalau bukan Bibi Wang yang diam-diam memberitahu saya. Saya bahkan tidak tahu kau sedang melakukan ini. Kupikir waktumu benar-benar tidak banyak. Cepat lepaskan piyamamu. Ganti untuk Tuan Qin. Kau bilang apa? Kukatakan, lepaskan piyamamu. Bau apa ini? Apa? Sepertinya bau obat kuat. Terluka? Tidak kok, mungkin aku ganti parfum, kamu tidak terbiasa. Oh begitu. Ada apa? Tanganku keseleo. Jangan nyalakan lampu. Sudah begitu lama. Kau seharusnya sudah terbiasa. Lampu kamar tidur rusak. Tidak mungkin, tadi masih baik-baik saja. Benar. Benar-benar rusak. Oh iya, lenganmu masih sakit? Lengan apa? Thea malam tidak menindihmu kan? Thea malam tidak menindihmu kan? Ah, kau bilang itu? Sebenarnya hanya sedikit sakit. Sekarang sudah tidak apa-apa. Maaf sekali ya. Thea agak cengeng tadi malam. Apakah kau takut? Tidak apa-apa kalau sudah baik-baik saja. Ada apa lagi denganmu? Si jalang itu tangannya tertimpa semalam tapi dia tidak memberitahuku. Hampir saja aku ketahuan oleh nyonya. Dia pasti sengaja.
Dia tidak akan berani. Lagi pula, apa untungnya dia kalau ketahuan? Tentu saja untuk mendekati letnan. Jangan kira aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia tidak akan mentolerir kepura-puraan sedikit pun. Kau pikir dia akan menerima seorang wanita yang penuh tipu daya dan telah menipunya? Kau benar. Fu Yan sama sekali tidak akan menerima wanita yang telah menipunya. Wakil Presiden, kopi Anda taruh di mana? Bagaimana keadaan lengan Kinsang? Sudah membaik? Oh, sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, Asisten Manajer Lin. Obat Anda benar-benar manjur. Ah, gadis yang baik sekali. Kau mau apa? Peri? Kau juga terluka. Jangan banyak bicara, berikan padaku. Ah. Minuman obat ini umum ya? Tidak umum, ini dikirimkan khusus oleh bibi saya dari luar negeri. Satu botol harganya beberapa ribu. Lalu, apakah merek ini pernah memproduksi parfum dengan aroma yang sama? Parfum dengan aroma menyengat seperti ini diproduksi menjadi parfum? Apakah mereka gila atau mereka ingin perusahaan mereka bangkrut lebih cepat? Jadi, tidak ada, ya? Tentu saja tidak. Hei, jangan bilang kau tidak terluka. Meminta ramuan ini hanya untuk mencium aromanya yang menyengat. Kau tidak apa-apa kan? Aku hanya memikirkan kemungkinan yang sangat tidak masuk akal. Itu adalah kenyataan. Mungkin kenyataan. Pergi, pergi, pergi. Hahaha, nakal sekali. Kemana saja kamu tadi? Aroma apa ini? Apa ini? Sepertinya aroma minuman keras obat. Kau terluka? Tidak? Mungkin aku ganti parfum, jadi tidak terbiasa aromanya. Begitu ya? Ada apa? Lengannya menekan. Jangan nyalakan lampu. Aku tidak terbiasa. Hei, kemungkinan apa sebenarnya? Tunggu sampai aku menyelidiki semuanya lalu akan kukatakan hasilnya padamu. Kinse, kau sebaiknya jangan menipuku. Kalau tidak. Hai. Maaf ya. Aku yang menyakitimu. Tadi aku tak kuasa menahan diri. Tidak apa-apa. Sudah larut, aku tidur dulu. Bibirmu kenapa? Dia menginginkanmu. Yuer, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Tapi kau ambil cuti 1 hari saja besok, ya? Jangan pergi ke kantor. Kenapa bibirmu ada bekas yang begitu jelas? Apa kau ingin mengumumkan ke seluruh dunia apa yang kau lakukan dengan pria itu tadi malam? Hahaha. Terlambat. Bibi Wang, bawalah dia keluar dan ingat untuk memakai penutup mata. Ini. Ibu, menurutmu apakah Fu Yan menikmati tubuh wanita jalang itu? HMPH, meskipun dia menikmatinya, lalu bagaimana? Selama wanita yang tidur bersamanya setiap malam di matanya adalah kamu, bukankah sudah cukup? Tapi aku tahu dengan jelas, wanita yang tidak tidur bersamanya bukanlah aku. Aku sama sekali tidak bisa membohongi diriku sendiri. Tenanglah. Hari-hari seperti ini, tidak akan lama lagi. Kau sebenarnya punya rencana apa? Menganggapku orang bodoh. Begini terus ya. Cepat atau lambat akan ketahuan olehnya. Jadi, ibu sudah menyiapkan jebakan sejak lama. Hitung-hitung waktu ya. Sudah waktunya panen. Jadi, kau tahan sebentar lagi ya. Yang paling penting sekarang adalah luka di bibir ini. Kau sendiri yang akan mengobatinya. Atau ibu yang akan mengobatinya?
Aku saja. Cepat, antar dia kembali. Baiklah. Kau sudah bangun? Kamu baru saja kemana? Aku. Aku ke kamar mandi di sebelah. Bukankah di kamar kita ada kamar mandi? Aku tidak mau membangunkanmu. Sayang, sudah larut, tidurlah. Tidurlah sendiri saja. Aku masih ada urusan. Hai. Kakak ipar. Sudah pulang. Kenapa kamu tidak kembali ke kamar untuk tidur? Oh. Aku menunggu kamu di sini sampai tertidur. Kakak ipar, apa kau tidak ingin mengganti pekerjaan? Mencari yang baru. Siapa yang begadang? Setiap hari sampai larut malam begini, atasanmu itu terlalu kejam. Ayah, aku lembur sukarela. Kan aku masih karyawan baru. Harus rajin supaya ada kesempatan promosi dan kenaikan gaji. Benar, kan? Tapi kamu begitu lelah. Ayah merasa sedih, sayang. Tubuhku sehat sekali. Satu pukulan saja bisa membunuh seekor sapi. Hahaha, sudahlah. Kembali ke kamar dan tidurlah. Lihat, matamu saja sudah hampir tidak bisa terbuka. Kakak ipar. Bibirmu kenapa? Oh, terakhir ini kamu kepanasannya. Pasti karena begadang. Besok papa akan membuatkanmu teh herbal penurun panas. Kalau begitu, tidur lagi ya. Pergi sana. Lingkaran hitam di matamu kok begitu tebal? Jangan bilang kamu semalam tidak pulang. Semalaman aku lembur di kantor. Kinsang belum datang. Kau mencari Kinsang? Kurasa kau tidak akan bertemu dengannya hari ini. Ada apa? Dia izin. Pagi-pagi sekali dia meneleponku, katanya dia flu. Flu? Lalu kau tahu di mana dia tinggal? Kau bertanya ini untuk apa? Khawatir pada karyawan. Kunjungan ke rumahnya juga wajar kok. Itu wajar? Pergi. Benarkah kau akan pergi? Xiao Cui. Aku sudah bicara padamu terakhir kali. Bagaimana pertimbanganmu? Ada apa sih? Bagaimana kau bisa melupakan hal sepenting itu? Yaitu saat aku menyatakan cinta padamu. Anak muda. Selamat pagi, Pak. Saya adalah rekan kerja Kinsang. Rekan kerja Kinsang. Mendengar dia sakit dan izin. Jadi saya datang menjengukmu, Rekan kerja Sang, silakan masuk dan duduk. Tidak perlu, Pak. Kinsang, entah kenapa. Kecap di rumah habis. Dia keluar untuk membeli sesuatu. Sebenarnya, dia bukan sakit. Dia kepanasan karena begadang. Bos kalian itu. Hatinya sangat kejam. Setiap hari menyuruhnya begadang sampai tengah malam. Selalu mengeksploitasinya. Benar-benar keterlaluan. Aku ini manusia juga. Dia mengatakan hal itu kepada Anda? Bahwa perusahaan kita setiap hari menyuruh orang lembur sampai tengah malam? Menindas dia terus-menerus? Tidak perlu dia mengatakannya. Saya punya mata. Saya melihatnya sendiri. Anda begitu saja mempercayainya? Percaya bahwa dia pulang malam setiap hari karena lembur? Tentu saja. Anak perempuan kesayanganku, sejak kecil aku selalu menggendongnya setiap hari. Dia adalah putriku yang baik. Anda juga menyalahkan saya? Dulu aku membuatnya terlalu lembut. Akibatnya, dia tidak berani melawan. Bosnya yang jahat itu. Membuatnya terus-menerus diintimidasi. Filter cinta ayahmu itu cukup tebal, ya? Maksudmu apa?
Nak, saya percaya padamu. Makanya saya bicara panjang lebar begini. Kau tidak akan diam-diam memberitahu bos itu, kan? Mana mungkin? Saya sendiri yang mendengarnya. Apakah perlu sampai melapor? Aku melihatmu. Kau hanyalah pemuda yang baik hati. Saya mendengar bahwa sang-sang saya sakit. Segera bergegas datang untuk menjenguknya. Apakah kau menyukainya? Paman, ada urusan di perusahaan. Aku pulang dulu. Sayangnya, nak. UPS datang segera setelah Anda katakan. Tinggalkan seperti yang Anda katakan. Pria yang tidak sabar. Wakil General Manager Kim Song. Bagaimana kabarmu di sini? Mengapa? Apa yang salah dengan bibir Anda? Kau ngapain? Kembalikan padaku. Ceritakan padaku bagaimana luka di bibirmu itu terjadi. Ini bukan luka. Aku kepanasan. Ini herpes yang tumbuh. Benarkah? Bagaimana aku melihatnya? Ini tidak seperti herpes. Ini seperti bekas ciuman. Kinsang, kau benar-benar pandai menyembunyikannya. Wakil Direktur, tidak peduli apakah ini herpes atau bekas ciuman. Tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Anda terlalu ikut campur. Tidak ada hubungannya denganku. Kinsang, sudah sampai kapan? Kau masih berpura-pura denganku di sini. Aku berpura-pura apa? Wakil Direktur, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Saya tidak mengerti teka-teki Anda. Katakan saja langsung. Kalau begitu, saya akan mengatakannya langsung. Kinsang dipecat. Apa katamu? Saya katakan kau dipecat. Besok datang ke kantor untuk mengurus pengunduran diri. Bukan kau? Dasar apa kau? Dasar apa? Dasar aku adalah bos perusahaan ini. Dasar aku tidak suka kehidupan pribadimu yang kacau. Tidak suka kau yang hanya mementingkan keuntungan dan menipu atasan serta menyembunyikan sesuatu. Tidak suka kau menjual dirimu hanya untuk sedikit uang. Orang sepertimu bagaimana aku bisa tenang membiarkanmu tetap di perusahaan? Ada apa? Kenapa diam? Aku tebak benar, kau gugup. Di matamu, aku memang seperti itu. Bukankah begitu? Baiklah. Aku mengerti. Besok aku akan mengurus pengunduran diriku. Kinsang, kau benar-benar akan pergi? Kenapa tiba-tiba sekali? Memang tiba-tiba sekali. Ayahku, demi para kapitalis, karena tak bisa meninggalkan karyawannya, jadi dia meminta bantuanmu. Terpeleset hingga terjatuh. Kok tidak mempannya? Bersin-bersin, tumbuh jerawat. Tersengal-sengal karena air. Aneh sekali. VIP kok sampai padanya malah tidak berfungsi? Menjengkelkan. Apakah dia barusan melotot padamu? Kau memecatnya tanpa alasan. Biarkan dia melotot saja. Lagi pula, tidak akan mengurangi dagingmu kan? Tanpa alasan. Seorang wanita yang hanya mementingkan keuntungan. Seorang wanita penipu yang mempermainkanku seperti badut. Aku tidak membiarkan dia masuk penjara, itu juga sudah menunjukkan belas kasihan. Apa? Apa? Kinsang mempermainkanmu seperti badut. Ceritakan, apakah kau ditipu hartamu atau hatimu? Sepertinya kau sedang sangat santai ya. Kalau begitu, bantulah aku menyelidiki sesuatu. Aku tidak ada waktu. Perusahaan yang bobrok ini, aku juga sudah tidak ingin tinggal di sini lagi. HMPH. Selamat tinggal. Tidak, selamanya tidak akan bertemu lagi. Bu, ikan kecil ini juga memuntahkan sesuatu. Di dalam pusarnya, mungkin juga ada bayi kecil? Jangan bicara sembarangan. Cepat pergi. Tidak mungkin, kan? Dokter, ini hasil tes saya. Tolong periksa untuk saya. Ibu hamil 4 minggu. Semua indikatornya bagus. Apa maksud dokter? Saya hamil? Tidak mungkin. Tolong periksa lagi. Apakah ada kesalahan? Saya selalu menggunakan pengaman. Tidak mungkin hamil, kan? Meskipun sudah pakai pengaman. Tidak mungkin terlindungi 100%. Tetap ada kemungkinan kecil untuk hamil. Kemungkinan sekecil itu malah menimpaku. Sial sekali nasibku, dok. Anak ini, aku tidak mau. Tolong atur operasi untukku, ya dok. Pastikan tidak mau. Anak ini, aku sama sekali tidak bisa menerimanya.
Sayang, maafkan aku. Jalan ini, ibu tidak bisa terus menunda lagi. Lain kali kita bertemu lagi di waktu yang tepat, ya? Anda sangat cantik. Anda pangeran? Ada apa? Kenapa diam saja? Tebakanku benar? Gugup ya? Di matamu, aku memang seperti ini ya? Ya, Tuan Lu. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Jangan khawatir, jangan tegang. Hanya efek mati rasa sesekali. Saya berani menyelidiki apapun. Tenang saja. Hampir selesai, ayo berangkat. Kakak ipar 7, kamu sangat berani. Berani-beraninya diam-diam menggugurkan kandungan. Seandainya Bibi Wang tidak ke rumah sakit untuk mengambil obat dan tanpa sengaja menemukan laporan ini. Anak itu benar-benar sudah kamu gugurkan. Aku menggugurkan kandungan anakku, urusanmu apa? Kau pikir ini hanya urusanmu sendiri? Kalau saja aku tidak mengutak-atik kondomnya. Kau pikir kau bisa hamil anak ini? Kau yang melakukannya di belakangku. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah ini bagus? Lagi pula, kurasa kau juga tidak ingin melanjutkan ini. Dengan hamil, bukankah kau punya alasan untuk tidak tidur denganku? Bagus juga, aku juga membutuhkan anak ini. Hasil ini menguntungkan kita semua. Kau seharusnya senang. Senang bagaimana? Nenek tua yang jahat itu semakin menjadi-jadi. Dia keterlaluan. Dia benar-benar mempermainkan nyawa orang. Tidakkah kau lihat Nona Qin tidak bisa bergerak? Kenapa kau tidak segera membantunya? Jangan mendekat. Kau mengelabui ibuku. Ya ampun. Ceritakan. Tuan Fu, istri Anda ini benar-benar luar biasa. Kau menghilang di luar negeri. Dan kabar kematianmu sampai ke dalam negeri. Ia langsung pergi ke bar. Bagnya di mana? Ini keterlaluan. Dia sudah menulari 2 orang sakit. 8 orang ya? Iya. Kau seharusnya bersyukur saat dia tidak sampai gila dan ikut serta. Karena menularkan penyakit jauh lebih mengerikan daripada dikhianati. Jadi aku harus berterima kasih padanya karena masih menahan diri. Ingin menjaga kunci keluarga Liu. Itu juga perlu dilihat apakah mereka memiliki kemampuan itu. Apakah kau berniat mempermalukan keluarga Liu? Jika aku benar-benar tidak melakukan apapun, bukankah aku akan benar-benar menjadi orang bodoh di mata mereka? Bisa dibilang itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Pernikahan dengan keluargamu, keluarga Fu, sebenarnya adalah mereka yang menaikkan derajat. Putri mereka mengkhianatimu. Sudahlah. Apalagi zombie Li Dai Tao dan suaminya sangat rendah. Mereka benar-benar mempermainkanmu. Tapi Qin Sheng, kenapa kau terus-terusan menyebutnya? Bukankah dia sudah dipecat? Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa hukumannya terlalu berat. Lagi pula, situasi ayahnya saat itu. Dia tidak punya pilihan lain. Maksudmu apa? Kau tidak tahu ayahnya punya penyakit jantung. Karena tidak mampu membayar biaya operasi. Dia selalu menghadapi bahaya kematian. Ibu dan anak perempuan keluarga Liu memanfaatkan hal ini. Mereka menggunakan biaya operasi untuk menjebaknya. Kemudian mereka mengancamnya dengan kondisi kesehatan ayahnya. Lanjutkan. Meskipun hal itu terpaksa dilakukan. Lalu setiap hari siang dia muncul di depanku pura-pura polos dan bodoh. Membuatku benar-benar tertipu. Itu juga terpaksa. Apakah mungkin saja? Dia benar-benar polos dan bodoh? Kau masih tertawa? Tidak apa-apa. Hanya menggunakan sedikit cara licik. Biarkan supir yang setiap hari menjemput dan mengantarnya, Tu Le Zhenhua. Kabarnya setiap kali dia ke rumahmu, dia selalu memakai penutup mata. Jadi dia seharusnya bukanlah kamu. Yaitu pria yang dengannya dia menjalin hubungan terlarang. Kau ngapain? Lingkungan di sini bagus. Sangat cocok untuk hamil. Beberapa bulan ke depan. Kau istirahat saja di sini dan fokus pada kehamilanmu. Aku akan mengirim orang untuk menjagamu. Sudah kukatakan, aku tidak menginginkan anakmu. Kau ingin memenjarakan aku, HMPH.
Jika kau menurut dan fokus pada kehamilanmu, melahirkan anak itu, tentu saja aku akan melepaskanmu. Jika kau terus tidak tahu diri, insya Allah, kau juga pasti tidak mau ayahmu tahu kau sampai menjual dirimu sendiri demi dia. Bahkan sampai hamil. Sepertinya kau sedang bersemangat akhir-akhir ini ya. Ibu, maksudku Bibi, sudah beberapa hari tidak pulang, kau tahu. Apakah dia sudah bosan dengan tubuh wanita itu? HMPH. Suamimu sudah beberapa hari tidak pulang. Sebagai istri, apa yang membuatmu senang? Dia sudah bosan, kapan saja bisa pergi mencari bintang di luar sana. Lalu akan menceraikanmu demi hal-hal yang baru. HMPH. Kalau dia tidak pulang, apa yang bisa kulakukan? Untungnya aku berpandangan jauh ke depan. Anak adalah ikatan terpenting yang menjaga keluarga dan pernikahan. Kamu sendiri tahu kan, nak? Sekarang kondisiku tidak memungkinkan untuk hamil. Tidak perlu kau khawatir. Kinshang sudah hamil. Apa? Kau bilang wanita jalang itu hamil? Aku tahu dia memang berniat jahat. Bagus sekali. Ternyata dia menunggu kesempatan ini. Kita lihat saja, aku akan mengulitinya. Berhenti. Kau merasa tidak nyaman? Apakah kau sudah mulai bosan? Sekarang dia hamil, bukankah ini saat yang tepat? Seperti mendapat bantal saat mengantuk. Selama ada anak dari keluarga kaya, HMPH, posisi sebagai nyonya kaya raya MU tak akan ada yang bisa goyahkan. Kau menyuruhku membesarkan anak untuk Kinsang? Apa haknya? Sekarang juga aku akan menggugurkan anak haram itu. Bukankah kau selalu membenci Fuyan dan keintiman mereka? Dia hamil, HMPH. Fuyan tidak perlu tidur dengannya lagi. Bukankah ini bagus? Ah. Apa TN Madam kembali? Hubungi Qin bernyanyi dan panggil dia. Delal. Hampir lupa. Saya hamil sekarang. Ayan, kau sudah pulang. Sebenarnya, jika kau ingin bertemu Kinsang itu mudah saja. Asal kau pulang saja. Nanti Liu Su tanpa bicara akan langsung membawanya ke tempat tidurmu. Kapan aku bilang ingin bertemu dengannya? Aku mau mandi. Tunggu, Ayan. Aku punya kabar baik untukmu. Ada apa? Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil. Aku mengandung anakmu. Anak kita. Ya, kenapa kamu terlihat tidak terlalu senang? Senang. Ah, aku sangat senang. Benar. Benarkah? Ya, aku ingat ada sesuatu di perusahaanku. Aku pergi dulu. Sulit. Untuk kembali, bukankah itu hanya untuk melakukan hal seperti itu? Kukira aku hamil. Bahkan sedetik pun aku tidak ingin menghindari pria brengsek itu. Aku sudah menemukan di mana cincin itu disembunyikan. Nyonya, Anda benar-benar akan. Bukankah Anda baru saja mengatakan kepada Tuan bahwa Anda hamil? Siapa yang bisa menjamin bahwa kehamilan akan selalu aman? Anak suamiku, akan kulahirkan sendiri. Perempuan jalang itu, dia juga pantas untuk mengatakannya? Di mana dia sekarang? Aku hamil. Aku mengandung anakmu. Kinsang, kamu hamil? Dia kakak iparmu. Kamu di mana? Kakak ipar dan ayah mertua. Oh, kamu yang waktu itu ya? Saya teman sekantor Sang, Fuyan. Ah, iya. Aku ingat kamu. Fuyan, akhir-akhir ini kamu bertemu dengan Sang-Sang, anakku? Ada apa? Anakku Sang-Sang hilang. Makanlah. Aku tidak lapar, tapi harus makan juga. Kalau bayi dalam kandunganmu kelaparan, bagaimana nanti? Nyawamu pun tak cukup untuk membayarnya. Sungguh sial. Harus mati. Aku, seorang yang tak pantas dilihat orang, sudah 5 hari di sini. Tidak bisa. Aku harus buru-buru memikirkan cara untuk pergi. Nona, mengapa Anda datang ke sini? Benar-benar ada di sini.
HMPH. Biasanya di depanku berpura-pura menjadi orang polos yang tak mau tahu apa-apa. Ternyata diam-diam kau hamil. Kau berencana melahirkan anak itu untuk naik jabatan, ya? Dari siapa kau mendapatkan anak itu? Kau harus bertanya pada ibumu. Ibuku? Anak haram ini. Bagaimana bisa hamil? Aku sudah tidak peduli lagi. Pokoknya dia akan segera menghilang dari dunia ini. Apa maksudmu? Lagi pula, siapa yang akan mempermasalahkan orang yang sudah meninggal, kan? Kau mau apa? Mendekatlah. Jangan mendekat. Terjatuh. Aduh. Nona, apa kau tidak apa-apa? Apakah kau sengaja? Nona, aku benar-benar tidak sengaja. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jatuh. Pasti dia, Nona. Tadi dia terus-menerus berteriak jatuh. Pasti dia yang mengutukku. Potong. Kau berani mengutukku? Bunuh dia untukku. Kau mau melakukan apa? Mulutku cepat dan tepat. Anjing kaya, kenapa kamu? Aku datang bersama Liu Yu. Tunggu, tadi kau memanggilku apa? Tunggu, tadi kau memanggilku apa? Tadi aku salah bicara. Tidak benar. Kau sudah memecatku. Kau bahkan bukan bosku lagi. Untuk apa aku harus bersikap sopan padamu? Kau mau kemana? Lepaskan wanita gila itu. Nanti dia akan mengejar kita. Jika dia menemukan aku pasti celaka. Sayangnya, lepaskan wanita gila itu. Anda mengatakan Liu Yu. Saya melihat di mana Anda berani berlari. Fuyan. Kalian berdua saling kenal. Suchang menungguku. Mengapa saya mendengarkan Anda? Jangan lupa bahwa Anda bukan lagi wanita Anda. Apa maksudnya tadi? Apakah dia sedang menenangkan anak kecil? Tuan kedua, apa maksudmu? Kenapa tadi kau berbicara dengannya dengan nada yang begitu lembut? Dan kenapa kau melindunginya? Apakah kau menyukai wanita jalang itu? Sudah selesai? Apa? Kalau sudah selesai bicara, tidak ada salahnya bertemu dengan seorang teman lama. Lama tidak bertemu. Kau merindukanku? Bagaimana kau bisa melupakan kekasihmu yang dulu suka bersenang-senang? Ayun. Apa yang kau katakan? Bagaimana aku bisa mengerti? Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Kau begitu kejam. Jelas-jelas dulu kau pernah berada di pelukanku. Begitu lembut dan penuh perhatian padaku. Kau bahkan bilang hanya menyukai bunga-bungaku. Diam. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Siapa yang kau maksud? Siapa yang menyuruhmu untuk memfitnah dan menjebakku? Aku akui. Aku diancam oleh wakil direktur untuk datang ke sini. Tapi, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kau juga tahu itu dalam hatimu. Bukan begitu? Ayah, jangan percaya kata-katanya. Dia pasti lebih licik dariku. Dia ingin menyakitiku. Lalu, apakah foto-foto itu juga berarti orang lain yang memalsukannya? Ayun. Aku salah. Aku hanya mendengar kabar hilangnya kamu. Karena kamu telah pergi, aku benar-benar tidak punya tempat untuk melampiaskan kesakitan di hatiku. Jadi, aku bertindak gegabah dan melakukan kesalahan. Ayun, kamu adalah satu-satunya yang kucintai. Maafkan aku sekali saja, ya? Kau sakiti aku. Mengorbankan orang lain. Kau membuat Qin Sang menggantikanmu. Menipu dan mempermainkan aku. Menganggapku sebagai orang bodoh. Apakah itu juga karena kau mencintaiku? Semua karena paksaan ibuku. Semua ini karena dia memaksaku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersama wanita lain? Kau tahu? Setiap kali aku mendengar suara dari kamarmu. Kau tahu betapa menyesal dan sakitnya hatiku? Kalau menyesal, kau tidak akan terus menipuku dengan kehamilan palsu itu. Aku terpaksa? Ya. Benar. Kau terpaksa? Kau yang paling tidak bersalah. Juni. Kau dengar? Kau percaya dengan kata-katamu sendiri? Apakah aku sudah siap bercerai? Tuan Wu. Apakah kau sudah menyukai wanita murahan itu? Aku yang tidak setia padamu? Lalu bagaimana denganmu? Kau sebenarnya sudah menyukai wanita lain. Kau dan Jian Shen berselingkuh.
Kau lebih menjijikan dariku. Aku akan berselingkuh. Bukankah semua ini karena kau yang mengirimnya ke tempat tidurku? Aku tidak bisa mendapatkanmu. Dia juga tidak akan pernah mendapatkanmu. Berani-berani merebut posisiku di Fudan dariku? Qin Sang. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Ngomong apa sih? Hubungan mereka berdua sebenarnya seperti apa sih? Aku pergi dulu. Mau kemana? Tentu saja pulang. Aku sudah 5 hari tidak pulang. Ayahku akan sangat khawatir karenamu. Sudahlah, aku akan mengantarmu pulang. Jangan, kau tidak boleh mengucapkan kata itu lagi. Kalau begitu, masuklah ke mobil dengan tenang. Kau masuk dulu. Aku akan menunggumu di sini. Nanti aku ada yang ingin kukatakan padamu. Ayah. Sasa. Ayah. Aku sangat merindukan ayah. Aduh. Di mana Sang-Sang hari ini? Ayah mencari kamu kemana-mana, tapi tidak menemukanmu. Ayah sampai melapor ke polisi. Polisi pun tidak dapat menemukanmu. Ayah, jangan bicara lagi. Beberapa hari ini aku dikurung oleh seorang nenek-nenek yang jahat. Anak perempuannya yang gila itu bahkan ingin membunuhku dengan pentungan listrik sepanjang itu. Kalau saja bukan karena kecerdasanku, aku sudah dibunuhnya. Tidak ada hukum lagi. Ayo, kita laporkan ke polisi. Ayah, jangan kita pergi. Mereka memiliki kekuatan dan kekuatan. Masih gila. Kami tidak mampu mengacaukan. Kita tidak tahan jika kita membalas dendam saat itu. Ayah, apakah Anda tidak ingin memilih pisang di mertua Anda di pedesaan? Mengapa kita tidak pergi ke pedesaan selama beberapa hari? UPS Sasha. Kenapa kamu begitu pengecut? Ayah, ini bukan. Saya disebut anjing. Anjing. Tidak merasa malu, hanya untuk kehilangan hidup Anda dengan sia-sia. Ya hahaha. Akankah wakil presiden terus mengakuisisi Liu Shu? Melanjutkan. Saya ingin membuat keluarga Liu bangkrut dalam sebulan. Jadi Fuyan yang menyelamatkanmu? Bisa dibilang begitu. Jika dia tidak muncul tepat waktu, mungkin aku akan ditangkap lagi oleh wanita gila itu. Kakak ipar. Aku rasa pemuda Fuyan itu cukup baik. Wajahnya tampan juga. Kakinya masih sepanjang itu. Hatinya juga cukup baik. Kakak ipar mau mempertimbangkannya? Aku tidak mau, dia sudah menikah. Lagi pula, meskipun dia belum menikah, aku juga tidak akan menyukainya. Kapitalis yang berubah-ubah. Aku bukan orang yang suka menjelaskan. Jangan sampai mencari masalah sendiri. Dia sudah menikah. Ya, seluruh perusahaan tahu. Sayang sekali. Kenapa dia menikah? Tidak apa-apa. Ayah, nanti aku akan mencarikan menantu yang lebih berkualitas untukmu. Tinggi 185 ke atas, dengan perut six-pack, bagaimana? Kita semua akan kembali ke desa untuk memetik pisang. Suami idaman macam apa itu? Orangnya? Begitu saja pergi. Meskipun dia belum menikah, aku juga tidak menyukainya. Dia juga tidak menyukaiku. Dia juga tidak menyukaiku. Aku belum membencinya. Kenapa kau membenciku? Memang sepanjang itu. Silakan masuk. Wakil Direktur. Kenapa kau datang? Ayahku bilang kau telah menyelamatkan hidupku. Dan memintaku untuk membalas budi. Bukankah aku sudah datang untuk membalas budimu? Kau tidak tahu. Mengirim buah untuk pasien itu? Ada juga kebiasaan seperti itu? Aduh, sudah bagus bisa makan. Jangan terlalu cerewet. Bukan hanya pasien yang boleh makan buah. Sudahlah, ya. Aku juga sudah membalasnya. Aku pergi dulu, dadah. Pergi begitu saja? Lalu kau mau apa lagi? Oh. Ngomong-ngomong, hubunganmu dengan wanita gila hari itu apa? Tanya itu kenapa? Ya sudah, anggap saja tidak jadi. Mau kemana? Mereka tahu mereka sudah selesai.
Kau ngapain? Bukankah kau ingin tahu? Tadi aku menciummu seperti itu, kau tidak merasa aneh? Kau, sekarang sudah mengerti? Oh, aku akan menerima telepon sebentar. Tunggu aku sebentar. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah pria yang kutemui malam itu. Pria yang kutemui malam itu tanpa makeup. Dia bercanda denganku, kan? Tapi, rasanya sangat familiar barusan. DLL. Apa yang dia minta saya tunggu di sini? Mungkinkah saya akan menyelesaikan skor? Tidak ada yang bisa dikatakan. Sejak dia selingkuh, bersiaplah untuk menanggung konsekuensinya. Tidak diizinkan sendirian. Begitu juga seluruh keluarganya. Benar saja, dia ingin meminta pertanggungjawaban kepadaku. Sialan. Aku yang berbuat, aku yang bertanggung jawab. Kenapa harus menyeret seluruh keluargaku juga? Kejam dan tidak berperasaan. Laki-laki brengsek yang setelah puas bermain, langsung membuangku. Di mana Kinsang? Dia baru saja lari. Lari. Larinya lebih cepat dari kelinci. Seperti pantatnya terbakar. Apa ada sesuatu yang darurat di rumah? Sang. Kita benar-benar harus pergi ya? Bibi Xiao Cui baru saja ingin menjadi pasangan dan saku. Ayahku sayang. Kalau tidak pergi sekarang, nyawa kita akan melayang. Masih peduli dengan pasangan dansa? Ayah, aku dengar dari Bibi. Para nenek-nenek di desanya yang menari di lapangan itu, semuanya cantik dan menarik. Cantik sekali. Ku beritahu kau. Ketika mereka menari, sungguh anggun dan mempesona. Benar. Itu tidak benar. Untuk apa aku menipumu? Ayo cepat pergi. Cepat kemasi barang-barangmu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nak, kau mencari Paman Qin dan yang lainnya? Kakak, aku mencari Kinsang dan yang lainnya. Apakah sudah keluar? Belum keluar. Sudah pergi. Siang tadi mereka, ayah dan anak perempuannya, pergi dengan traktor, membawa banyak barang. Selama aku pergi, pekerjaanku berjalan lancar, kan? Lancar. Hanya saja melakukan apa? Lu Yu sering sekali datang ke kantor dan mengamuk. Lalu dia mencari kamu. Jika ada lagi, langsung kirim dia kembali. Bilang ke satpam. Jangan biarkan dia mendekat. Baiklah. Saya mengerti. Ada kabar buruk? Belum ada. Sudah setahun berlalu. Bahkan orangnya pun tak bisa ditemukan. Bos. Negara kita sangat luas. Apalagi dia sengaja menghindarimu. Maka akan semakin sulit menemukannya. Dia bukan menghindar dariku. Tapi dari ibu dan anak perempuan keluarga Liu. Itu juga kelalaian saya. Seharusnya aku memberitahunya lebih cepat. Ibu dan anak perempuan keluarga Liu tidak akan bisa lagi mengancamnya. Apakah dia hanya menghindari ibu dan anak perempuan keluarga Liu? Tidak ada apa-apa. Yang ingin kukatakan, nenek pergi lagi ke panggung untuk memilih istri untukmu hari ini. Hahaha. Sudahlah. Biarkan saja dia berbuat seenaknya. Jangan, Pak. Dengar, jangan sampai kau benar-benar membawa wanita-wanita itu pulang, ya? Ayah, Nini sudah tertidur di dalam. Aku akan pergi wawancara. Susui dia dulu ya. Baiklah, cepatlah pergi. Wawancaranya sudah dimulai. Sepertinya itu mantra. Mencuri keindahan. Benar-benar susah payah dicari. Yang didapat semuanya sampah. Anda adalah Kisan, ya? Oh, saya. Anda datang untuk wawancara, ya? Segera terlambat, ikut saya. Oh. Halo.
Anak perempuan yang cantik ini, namanya siapa ya? Sekarang ini, pewawancara semuanya ramah sekali ya. Nama saya Kinsang. Kinsang, nama yang indah sekali. Nama yang bagus sekali. Berapa umurmu tahun ini? Usia 24 tahun. Oh, itu agak muda. Tapi tidak apa-apa. Laki-laki itu, yang lebih tua beberapa tahun lebih menyayangi. Ah, Sang-sang ah. Meskipun cucuku lebih tua darimu 4 atau 5 tahun. Tapi dia sangat tampan. Yang penting adalah kemampuan menghasilkan uangnya yang luar biasa. Haha, nenek. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Bukankah ini tempat wawancara? Ini memang tempat wawancara. Aku sedang mewawancarai calon cucu menantuku di sini. Aha. Nenek, aku datang untuk melamar pekerjaan. Mungkin aku salah jalan. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Sang-sang, nenek sangat menyukaimu. Bagaimana kalau kau pertimbangkan cucuku? Nek, aku belum berencana untuk mencari pasangan. Lagi pula, aku juga punya anak perempuan. Yang sudah menikah. Ya, kebetulan, cucuku sudah pernah cerai. Punya seorang putri, lebih baik lagi. Begini aku secara cuma-cuma mendapatkan cicit perempuan yang lembut dan manis. Oh. Nenek, aku akan mencari pekerjaan dulu. Aku pergi ya. Dadah, Lihat kau mau lari kemana lagi. Seenaknya kau sampai lupa namaku. Bagaimana aku bisa? Maksudku, bagaimana Tuan bisa ada di sini? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana aku tahu? Kemana kau pergi tahun ini? Pulang kampung memetik pisang. Pulang kampung memetik pisang. Kau ini monyet ya? Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak menemukannya di seluruh kota. Ternyata dia bersembunyi di pedesaan. Dia menggeledah seluruh kota hanya untuk membalas dendam padaku. Orang ini terlalu pendendam. Wakil Presiden, saya tahu saya salah. Saya tidak seharusnya menipu Anda demi uang. Tapi saya juga sudah mendapatkan hukumannya. Saya menganggur selama setahun penuh. Anda lihat, saya sangat sengsara. Ada banyak orang dewasa. Jangan ganggu aku. Saya dulu meminta Anda untuk mendapatkan akun lama untuk ini. Kalau tidak, itu untuk kenang-kenangan masa lalu. Wakil Presiden, saya berbohong kepada Anda, itu milik saya. Tetapi Anda mengatakan bahwa situasinya gelap dan menjengkelkan. Maka saya juga tidak tahu. Itu kamu ya? Lagi pula, siapa yang mengambil keuntungan dari siapa masih belum pasti. Setiap kali pinggangku sangat sakit. Aku tidak berniat untuk mempermasalahkan hal ini padamu. Jangan berbuat seenaknya sendiri. Benarkah? Tapi apa? Anak kita? Anak apa? Wakil Direktur, saya tidak mengerti apa yang kau katakan. Jangan pura-pura lagi. Ibu dan anak perempuan keluarga Liu sudah mengaku segalanya. Setahun yang lalu mereka mengurungmu karena kau hamil. Baiklah, aku akui aku memang hamil. Kakak, laki-laki, menggugurkan kandungannya. Kau serius? Tentu saja benar. Bagaimana kamu bisa? Mengapa aku tidak bisa? Aku masih harus pergi wawancara. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Kau. Anak itu hilang ya sudahlah. Tapi kau harus menemani saya lagi satu. Saya tidak terburu-buru. Pergi wawancara dulu. Aku akan membawamu bertemu pimpinan perusahaan itu. Kau tunggu dulu. Apa maksudnya anak hilang ya sudah hilang begitu saja? Aku akan menggantinya untukmu. Ini logika apa sih? Karena kau telah mengambil keperawananku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Bicara seolah-olah kau bukan juga yang pertama kali. Kalau begitu, kita saling. Apa logika anehmu itu? Tidak, aku tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena aku tidak tertarik pada pria yang sudah menikah. Aku sudah cerai. Kalau begitu, aku tidak tertarik pada pria yang sudah 2 kali menikah. Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan pergi ke HR. Kau harus mengikutiku. Ikuti dia, jangan sampai dia menyadari. Ikuti dia.
Ayah, Hasan sudah kembali. Wawancara lancar? Rasanya cukup baik. Tunggu pemberitahuan terakhir ya. Ibu Nini sudah pulang. Kangen ibu, nak? Tunggu ibu ganti baju dulu. Lalu cuci tangan, baru ibu peluk kamu, ya? Mas, Mbak pelayan. Kok kamu datang? Pak D, salam kenal. Anak muda, kenapa tidak memberi salam dulu sebelum masuk? Setahun tidak bertemu, sudah tidak sopan sekali. Kau ngapain? Anak itu bukan digugurkan? Benar, digugurkan. Itu anak keluarga kami. Jangan salah. Ayah, kau benar kan? Benar. Ini anak dari keluarga Bibi Sangsang. Kau sudah mendengarnya kan? Kau pikir aku percaya? Lakukan tes DNA. Tidak boleh. Tes DNA. Paman, Anda masih belum tahu. Sebenarnya aku sangat gugup. Diamlah. Cepat keluar. Anak itu adalah anak dari adik perempuan ibuku. Dia beberapa hari ini tidak sempat, jadi dititipkan padaku. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kata orang, anak perempuan mirip ayahnya. Aku bilang kok mukanya seperti kesakitan sekali. Omong kosong. Nunu jelas lebih mirip denganku. Kau akui dia anakmu? Tuan Fu, sebenarnya kau ingin apa? Kuperingatkan kau. Nunu adalah anakku yang kurasakan susah payah melahirkan. Saat melahirkan dia, aku bahkan mengalami kesulitan. Jika kau berani merebutnya dariku, aku akan mempertaruhkan nyawaku sekalipun, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bagaimana kau akan membalas dendam padaku? Meskipun kau berkuasa dan berpengaruh. Meskipun kau tampan dan berkaki jenjang. Lalu bagaimana? Serangan terang mudah dihindari. Tetapi serangan rahasia sulit diantisipasi. Anjing yang terdesak pun akan menerjang pagar. Kalau aku melompat, aku juga bisa menendang lututmu. Kau ngapain? Pas kau melahirkan pasti sangat sakit, ya? Maaf, ya. Saat itu aku tidak berada di sisimu. Jangan kira kau menggunakan pendekatan halus, aku akan luluh, ya. Laki-laki brengsek yang licik. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Lalu apa yang kupikirkan? Tentu saja untuk merebut Nini darimu. Aku tidak punya apa-apa. Kau juga jangan harap bisa bahagia. Lepaskan aku, wanita jalang. Mati kau. Kalian semua mati saja. Bawa dia ke kantor polisi. Iya. Pak Fu. Pak Fu, Pak Fu. Bagaimana keadaanmu? Ambulans akan segera tiba. Kau harus bertahan. Aku hampir tidak kuat lagi. Jangan bicara seperti itu. Ayah Fu. Sangat kesal. Aku sangat menyesal. Melihat putriku, aku bahkan tidak bisa memeluknya dengan baik. Menciumnya dengan sayang. Masih banyak hal yang belum kukatakan padamu. Ingin menyatakan cintaku padamu, Kinsang. Jangan bicara lagi. Kinsang, aku tahu kau mungkin berpikir aku melakukan ini karena putriku menikah lagi. Tapi semua ini kulakukan karena aku menyukaimu. Kau percaya padaku? Kinsang. Percaya. Aku percaya padamu. Beri aku kesempatan. Biarkan aku selalu melindungimu. Dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kinsang, aku bersedia. Aku bersedia. Benarkah? Sepanjang hidup ini. Manusia itu. Menipu dan mempermainkanku. Meskipun belum sampai mati. Tapi luka di pisau itu benar-benar ada. Kau jatuh seperti itu. Lukanya sepertinya semakin parah. Aduh, aku benar-benar menyerah padamu. Janji seorang Junzi. Kau sudah berjanji. Aku tidak bisa mengingkari lagi. Aku adalah seorang wanita. Bukannya seorang bangsawan.
Lalu kau tidak sedikit pun tergerak hatimu terhadapku? Dasar kau, seorang bos besar saja. Bagaimana bisa seromantis ini? Di saat seperti ini masih memikirkan hal seperti itu. Tidak bisa dihindari, karena kau biasanya keras hati seperti besi. Aku hanya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura sedih dan mendapatkan kontakmu. Licik. Kalau begitu, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu, pria yang licik ini? Itu tergantung bagaimana penampilanmu nanti. Ingat, aku ini orangnya sulit untuk didekati. Kebetulan sekali, aku suka tantangan yang sulit. Niu. Aku Nenek Zeng. Sayang, kamu sangat menggemaskan. Kamu lucu sekali sih. Kamu bayi paling lucu di dunia ini. Nak, kamu sudah punya anak perempuan dan laki-laki, kok nggak bilang sama aku sih? Kamu tahu nggak, berapa kali aku pindah-pindah tempat demi acara pemilihan menantuku selama setahun ini? Kan sudah kubilang jangan ikut campur. Kamu malah ikut campur sendiri. Sudahlah, demi Sangsang dan Niu. Aku malas berurusan dengan kalian. Tidak heran kalau terakhir kali bertemu Sangsang sangat ramah. Tidak menyangka dia adalah ibu dari Niu. Ini memang takdir. Aduh, dia bahkan bisa tersenyum. Sayangku, harta karunku. Kau juga tidak terlalu berlebihan. Urusanmu, bocah bau. Nenek tua ini, cucu cicitku sudah lahir. Hidupku sudah sempurna. Tidak seperti kamu, mengejar istri sampai sekian lama belum juga berhasil. Tinggi badannya segitu. Nenek buyut bayi akan mengajakmu jalan-jalan beberapa putaran. Nenekmu keluar. Melihat nenek seperti tikus melihat kucing. Nenek itu tidak seseram itu, kan? Memang tidak menakutkan. Hanya saja setiap kali dia terlalu antusias, aku kewalahan. Sebelum nenekmu kembali, aku harus segera pergi. Kau mau apa? Nenek barusan bilang aku tidak berguna. Katamu aku tidak bisa mengejarmu. Apakah kau berniat menyerah? Tidak, aku berniat menggunakan cara yang lebih drastis. Nona Qin. Kartu hitam ini bisa Anda gunakan sesuka hati. Tidak ada batasan jumlahnya. Ini diurus langsung oleh wakil presiden untukmu. Nona. Ini adalah kunci mobil Rolls-Royce, Porsche, Bentley, dan Ferrari. Silakan diterima. Nona Qin, properti-properti ini termasuk villa di Nanyuan Houting. Apartemen mewah di dalam lingkar 3. Dan resort di Yongcheng, DLL. Semua proses pengalihan kepemilikan sudah selesai. Sekarang semua itu menjadi milik Nona. Nona Qin. Silakan terima. Tunggu, apa maksudmu? Aku lihat orang lain mengejar perempuan selalu membeli bunga, kembang api, dan sebagainya. Sama sekali tidak berlebihan. Aku hanya berpikir untuk memberikan sesuatu yang berguna. Apakah kau suka? Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Kalau tidak suka, aku akan memikirkan apa lagi yang bisa kuberikan. Oh, benar. Masih ada saham perusahaan juga loh. Jangan bicara lagi. Aku hanyalah manusia biasa. Hati kecilku tak mampu menahan kerusakan akibat uang. Jika kau menjadi wanitaku, kau tak perlu memikirkan kekayaan. Mau beli apa saja, beli saja. Mau makan apa saja, makan saja. Nikmati saja apapun yang kau inginkan. Jadi, mau menerima pintaku? Aku melihat pesawat. SSST. Aku akan memikirkannya lagi.